Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wal ali. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat, masih diberikan rahmat, masih diberikan hidayah, masih diberikan taufik untuk melaksanakan kewajiban kita salat Isya tadi berjamaah. Semoga semua rangkaian ibadah kita tadi dan doa-doa yang kita bacakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur karena masih di malam ganjil ini, malam 23 ini kita masih dapat taufik untuk ke mushola, ke langgar, ke masjid sholat. Berapa banyak mungkin keluarga kita lagi sibuk ke mall, ke mall beli baju, belum kelar beli bajunya. Ada yang anaknya nyala, "Pa, sendal belum, Pa?" Terpaksa lah papa tadi ngewangi anak. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah ke masjid, ke mushola, ke langgar untuk sholat pada malam ganjil ini, di malam 10 hari terakhir. Yang mana malam 10 hari terakhir harusnya ini 10 hari terakhir inilah kita nih habis-habisan. Sehabisan nih 10 hari terakhir. Uang nih sehabisan di awal lah habis kelar 10 udah katik lagi. Lah habis di awal. Harusnya 10 hari terakhir ini sehabisan. Puncaknya malam Id kita sehabisan. Seharusnya cek itu yang dicontohkan. Ngapo? Karena di 10 hari terakhir ini ada malam Lailatul Qadar. Itu yang paling dikejar di bulan Ramadan ini, malam Lailatul Qadar. Berkenaan dengan ini ada seorang tabi'in namanya Marsad bin Abi Marsad pernah bertanya kepada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bertanya kepada Abu Dzar, "Kaifa sa'alta Rasulullah an Lailatul Qadar?" Wahai Abu Dzar, cak mana kau pernah nanya tak sama Rasulullah tentang Lailatul Qadar? Ngomong Abu Dzar, "Fakuntu as'alan nas anha." Benar kau nanya sama aku. Aku nih wong yang paling banyak bertanya sama Nabi tentang Lailatul Qadar. Katanya suatu saat aku duduk sama Nabi Muhammad SAW dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa kanat Lailatul Qadar? Afi Ramadan atau fi ghairihi?" Ya Rasulullah, cak mana bulan ini Lailatul Qadar itu? Di dalam bulan Ramadan apa di luar bulan Ramadan? Kata Rasulullah, "Bal hiya fi Ramadan." Lailatul Qadar itu adalah ciri khas di bulan Ramadan, berada di dalam Ramadan. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, "Ya Rasulullah, hal baqiyat ila yaumil qiyamah aw inqata'at?" Ini Lailatul Qadar ini saat tersisa sampai hari kiamat, apa ketika Rasulullah meninggal habis sudah Lailatul Qadar, tak katik lagi. Kemudian kata Rasulullah, "Bal baqiyat ila yaumil qiyamah." Lailatul Qadar ini satu ciri khas yang Allah kekalkan sampai hari kiamat, setiap tahun ada. Kemudian tanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fi ayyi Ramadan?" Kalau Ramadan, setiap Ramadan ada Lailatul Qadar, kapan? Nanya Abu Dzar nih, kapan? Kata Rasulullah, "Iltamisuha fil ashril awail wa fil ashril awakhir." Carilah di 10 hari pertama dan 10 hari terakhir. Nah, kata Abu Dzar, kalau aku nanya lagi bakal kena marah ini becaknya. Diam akhirnya Abu Dzar. Ihtabaltu ghaflatah. Sampai aku nyingok Rasulullah ini sudah lupa dengan pertanyaan aku. Banyak ngomong dengan ini. Kemudian nanya lagi Abu Dzar, "Ya Rasulullah, fi ayyil ashrain?" Di 10 hari yang mana antara dua ini? Kemudian Rasulullah ngomong fil ashril iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah di 10 hari yang terakhir. Wala tas'alni an syai'in ba'daha. Jangan nanya lagi. Cukup. Minta bocor ke, minta kisi-kisi, minta bocor ke sampai detail. Jangan nanya lagi kata Rasulullah. Kemudian Abu Dzar tetap jingoknya dulu Rasulullah. Oh lama selangnya dulu. Nanya lagi. "Ya Rasulullah, fi ayyil ashr ya Rasulullah? Di antara 10 ini kapan?" Faghadiba ghadban syadida. Rasulullah marah. Kata Abu Dzar, "Aku tak pernah nyingok gaya Rasulullah tu mega gara-gara aku semenjak aku masuk Islam ni, gara-gara aku saat itulah.
Tapi tetap dijawab oleh Rasulullah, iltamisuha fi sab'il awakhir, kata Rasulullah. Carilah di 7 malam terakhir bulan Ramadan. Fala tas'alni an syai'in ba'da. Sudah, aku dah lanjut tahu lagi, kata Rasulullah. Jadilah agak tersebut. Kalau banyak tanya ni, apalagi ibu-ibu kalau ditanya, "Ma ni cak mana?" Dah, ibu dah lanjut tahu. Tanya lagi, pasti bocor. Cotek dikit betina ni. Pasti bocor cerita tu. Ai dah galak aku ngibah. Cak mana itu, Cik? Cak mana? Ai dah galak aku. Ujung-ujung bocor itulah kalau sama betina Intinya itu Ramadan. Nah, pertanyaannya, ngapo malam Lailatul Qadar bisa jadi malam yang paling mulia? Ada sir rahasia apa? Kita kan sudah tahu, kita kejar nih Ramadan malam Lailatul Qadar. Ngapo malam Lailatul Qadar jadi malam yang istimewa? Para ulama, di antaranya Imam Razi, beliau menjelaskan ada 3 penyebab. Di antaranya ada 3 sebab ngapo malam Lailatul Qadar itu bisa jadi malam mulia. Sebab yang paling utama, karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah turunkan di dalam Lailatul Qadar ini adalah Al-Quran. Makanya Lailatul Qadar jadi malam yang paling mulia. Karena Al-Qur'annya, bukan dia tegak dewek, tidak, karena ada Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ternyata bukan hanya Al-Qur'an yang turun di bulan Ramadan. Semua kitab-kitab terdahulu itu turunnya bulan Ramadan. Sebagaimana Abu Dzar juga, dalam riwayat Abu Dzar, di dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibn Hibban. Abu Dzar pernah nanya sama Rasulullah, "Kam kutuban anzalallah?" Wahai Rasulullah, berapa ikut kitab yang Allah turunkan? Disebutkan oleh Rasulullah, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Ada 100 suhuf dan ada 4 kitab. Jadi kitab yang Allah turunkan itu jumlahnya 104. 4 berjumlah kitab yang besar yang kita kenal, ada 100 suhuf. Kata-kata Nabi Muhammad SAW, anzalallahu khamsina suhufan lis-sis. 50 suhuf Allah turunkan untuk Nabi Syith. Wa salasina suhufan li Idris, 30 untuk Idris. Kemudian wa asyra suhufin li Ibrahim, wa asyra suhufin li Musa. 10 suhuf untuk Nabi Ibrahim, 10 suhuf untuk Nabi Musa. Makanya kita galak baca di surat Sabis, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa alaihi salam, 10-10. Nah, kitab-kitab ini Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Di dalam dijelaskan dalam tafsir Razi, dijelaskan. Kata-kata Imam Razi apa dia? Anzalallahu suhufa Ibrahim fi lailatil ula min Ramadan. Allah nurunkan suhuf Nabi Ibrahim itu di malam pertama bulan Ramadan. Kemudian Allah turunkan kitab Taurat di malam ke-6 bulan Ramadan. Jaraknya antara suhuf Ibrahim dan Taurat kepada Nabi Musa itu 700 tahun. Kemudian Allah turunkan lagi selanjutnya malam ke-12. Apa namanya? Zabur. Zabur Allah turunkan di malam ke-12 Ramadan. Jarak antara Zabur dan Taurat itu 500 tahun. 500 tahun. Kemudian Allah turunkan lagi kitab namanya Injil. Kalau sekarang kan Injilnya orang Kristen sudah campuran. Ada Barnabas, ada Injil apa lagi. Banyaklah Injil-Injil mereka. Kapan itu turunkan? Tanggal 18 Ramadan. Kemudian Allah turunkan di tanggal Lailatul Qadar kitab namanya Al-Quran. Di dalam riwayat itu juga Imam Razi menjelaskan bahwasanya kemuliaan Al-Quran. Al-Quran itu kan turun bertahap sama Rasulullah. Ada banyak riwayat. Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunia, ke langit dunia itu langsung sekaligus 30 juz. Kemudian dari Sama'id Dunia turun ke dunia ini bertahap sama Rasulullah sesuai dengan kebutuhan. Tapi Imam Razi menjelaskan, setelah Allah wajibkan bulan puasa tahun 2 ke Hijriah, Allah turunkan setiap tahun Al-Quran sama Nabi Muhammad di malam Lailatul Qadar secara utuh 30 juz. Jadi malaikat Jibril membawa Al-Quran dari Sama'ud Dunia ke Rasulullah secara utuh 30 juz setiap tahun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab inilah yang jadikan Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia, malam patokan, karena ada Al-Quran di dalamnya. Makanya kalau kita nak sehabisan di 10 hari terakhir, jangan lupa Quran.
Bukan terawih be, kita ni 10 terakhir ni. Bukan zakat fitrah be, bukan sedekah be, tidak. Tapi Al-Qur'annya jangan lupa. Karena Lailatul Qadar itu ciri khasnya Al-Qur'an. Nah, kita kalau sudah 10 hari terakhir lupa, tadarusnya kendor. Be? Kendor. Baca Quran kapan? 10 hari tamu be. Lah 10 hari terakhir lupa. Apa ingat zakat fitrah asam kupat. Ingat kupat apalagi ibu-ibu. Ai masak kuah ni. Nah, itulah kita minta sama Allah, semoga kita di 10 hari terakhir diberikan kekuatan oleh Allah untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikaruniakan oleh Allah malam Lailatul Qadar. Insyaallah kita dikaruniakan malam Lailatul Qadar dan tidak kita keluar dari bulan Ramadan ini kecuali seluruh dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma'akulakum alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.